Negara, terkhusus Menteri Kesehatan, mewakili pemerintah, tak lagi dapat berlindung di balik dalih, masih menunggu penelitian. Sampai kapan? 3 tahun lewat sejak janji itu diucapkan, tak ada lagi langkah nyata yang membawa manfaat bagi Pika. Bahkan suaranya pun tak terdengar lagi. Suara Menteri Kesehatan tak juga terdengar lagi. Apa hasil dari apa yang diucapkan janjinya 3 tahun lalu? Hilang sudah kesempatan untuk menyelamatkan atau setidaknya meringankan penderitaan seorang anak bangsa. Sebuah kegagalan yang tak bisa disamarkan lagi, tak bisa ditutup-tutupi lagi. Bila Kementerian Kesehatan masih punya rasa kemanusiaan, mintalah maaf secara terbuka. Datanglah ke ibunya Pika, Ibu Santi dan keluarganya. Akui bahwa negara lamban dan tak berdaya memeluk hak hidup warga negaranya. Tegaskan sekali lagi kapan riset medis tentang ganja ini akan benar-benar dilakukan, selesai dan tuntas. Kalau tidak, Menteri Kesehatan, mungkin yang terbaik adalah Anda mundur dari jabatanmu itu. Berdiri tegar di antara banyak orang. Ditegar-tegarkan itu, Mbak. Mau tidak mau harus ditegarkan. Iya. Membawa tulisan besar sekali. Iya. Tolong, anakku butuh ganja medis. Iya. Kenapa, Bu? Jadi sebetulnya saya berjalan ke MK itu karena ingin meminta keputusan kepada MK. Sudah 2 tahun kami memohon, Mbak, untuk peninjauan kembali ganja sebagai obat. Karena 2 tahun digantung itu tidak enak. Iya, enggak gitu. Saya berkejaran dengan waktu, Mbak. Pika masih belum bebas kejang. Selama kejang masih ada, kemungkinan memburuk besar. Jadi kita itu berkejar-kejaran dengan waktu. Ya, mau nggak mau saya beranikan diri. Karena MK berada di Jakarta, saya dari Jogja menuju Jakarta untuk membuka mata hati para hakim MK, membuka mata hati orang banyak, membuka mata orang. Ini loh ada Pika yang sudah 7 tahun minum obat medis, belum ada perkembangan signifikan. Kemudian saya melihat ada sedikit harapan, jadi saya mengejar harapan itu, Mbak. Begitu. Pika Saksi Kirana, umurnya tahun ini nanti September 14 tahun. Pika ini menderita sakit sejak tahun 2015. Sejak tahun 2015 anak saya sudah konsumsi obat kejang sampai sekarang. Jadi sudah 7 tahun konsumsi obat kejang. Sudah mengalami beberapa efek samping karena konsumsi jangka panjang. Dan sampai sekarang kejang itu belum teratasi begitu. Jadi saya memohon kepada Mahkamah Konstitusi, kepada negara, kepada pihak-pihak yang membuat kebijakan untuk mendengarkan permohonan saya untuk bisa memberikan ganja medis sebagai obat kepada anak saya untuk meringankan segala penderitaannya. Begitu, Pak. Terima kasih sebelumnya. Saya sebagai orang tua juga punya anak, mempunyai tanggung jawab yang sama dengan ibu. Kami semua merasakan, dan saya kira Anda tidak sendirian. Karena itu kita minta pemerintah untuk segera turun tangan menyelesaikan masalah ini. Sungguh tidak adil negara membiarkan warga negaranya terlunta-lunta untuk mencari obat untuk anaknya hanya karena ada aturan yang kita buat bersama yang tidak membolehkannya. Itu pun menurut saya tafsir saja. Sebab yang kedua, pimpinan, kalau saya masuk ke undang-undang ini, kalau kita baca undang-undang ini,
approach-nya adalah pendekatan kesehatan. Itu jelas, pendekatannya untuk kesehatan. Tadi sahabat saya Ibu Epa menyebutkan, karena berlebihan makanya melanggar aturan. Tapi karena kebutuhan, itulah yang harus kita atur. Dan karena itu, tidak ada salahnya untuk segera memberi obat itu kepada semua orang yang membutuhkannya. Sudah melakukan kajian dan nanti sebentar lagi akan keluar regulasinya. Untuk kebutuhan medis, morfin aja itu lebih keras dari ganja, tapi dipakai untuk medis. Tinggal masalah bagaimana kita mengontrol untuk fungsi-fungsi penelitian, dan nanti kalau sudah lulus penelitian, produksinya juga harus kita jaga sesuai dengan fungsi medisnya. Jadi kalau buat saya, semua tanaman, semua binatang yang diciptakan oleh Tuhan Yang Maha Esa itu pasti ada manfaatnya. Ada kalanya kita harus berhenti sejenak, merenung sejenak, berkontemplasi sejenak, menatap sebuah kenyataan yang tak kita inginkan. Di sebuah sudut ruang, sebuah nama bergema dan terus mengisi ruang-ruang publik kita. Namanya Pika, P-I-K-A. Seorang anak yang tumbuh dengan harapan di bawah bayang-bayang penyakitnya yang terus mengikutinya dan melekat ke tubuhnya, yang menanti secerca cahaya dari negeri yang ia cintai, Indonesia. Ia butuh bantuan negaranya, ia butuh perhatian negaranya, ia butuh kebijakan negaranya. Namun rupanya waktu gak berpihak dengan dia, malah waktu menampiknya, dan cerita itu berujung di saat yang tak terduga-duga. Saya teringat sosok seorang ibu, namanya Ibu Santi, ibunya Pika, yang tergopoh-gopoh datang ke gedung parlemen DPR RI, tempat kami Komisi 3 selalu rapat, dengan menyampaikan mimpi dan harapannya, permohonannya kepada lembaga wakil rakyat ini. Ia memohon agar buah hatinya itu, Pika, bisa terbebas dari rasa sakit yang menghantuinya, rasa kejang-kejang, rasa nyeri yang tak kunjung juga reda. Itulah sakitnya, sehingga ia membutuhkan sebuah obat yang menurut Ibu Santi bisa mengobati anaknya, yang oleh masyarakat, publik, media menyebutnya ganja medis. Sekali lagi, ganja medis, ganja kesehatan. Bukan sebagai jalan pintas, bukan. Melainkan jalan yang telah diteliti di negeri lain, di negeri seberang, bahwa ganja bisa menjadi bagian dari medis. Itulah harapan Ibu Santi. Bagi ia, Ibu Santi, pertaruhan nyawa ini terlalu berharga untuk disia-siakan. Kecintaannya kepada anaknya sama kita semua orang tua mencintai anak-anak kita, bagaimana membuatnya ia sembuh dari sakitnya. Lembar demi lembar bukti dan argumentasi dibentangkan saat itu. Ia meminta Komisi 3 agar ganja medis diizinkan untuk digunakan anaknya yang memang sedang memerlukannya. Mata Ibunda Pika terus berlinang, seolah mencegat segala prasangka. Seolah-olah ganja medis itu bukan untuk kesehatan anaknya, itu yang dia mau cegah. Ganja medis konon katanya bisa meredam kejang dan menenangkannya di saat-saat paling genting. Itulah permintaan dan testimoninya Ibu Santi. Tapi rupanya di negeri yang kita cintai ini, kata ganja, tanda kutip, masih terbaca sebagai kata narkotika, tanda kutip. Tak lebih dari itu. Sehingga ganja digolongkan menjadi
narkotika. Padahal keduanya berbeda. Ganja adalah tumbuhan atau herbal ciptaan Tuhan yang pasti ada manfaatnya. Narkotika adalah gabungan atau campuran kimia yang mengakibatkan bahaya bagi penggunanya. Dalam perdebatan panjang di Komisi 3 DPR itu, saya dan teman-teman berdiri bersama Ibu Santi menyuarakan satu tuntutan sederhana. Mari kita meneliti. Jika ada kebijakan yang begitu lama terkunci tak boleh menggunakan ganja medis, mungkin yang kita perlukan hanyalah sebuah kunci keilmuan, membuka gembok yang tertutup rapat. Sebab sesungguhnya tak ada gunanya kita menolak mentah-mentah apa yang belum kita pahami. Jalan keluarnya tentu teknologi, kemajuan ilmu pengetahuan. Bukankah kemajuan selalu bermula dari keberanian untuk meneliti? Research is the best to find out the solution, gitu. Di tempat lain, di Mahkamah Konstitusi, Ibunda Pika juga berjuang ke sana, menguji undang-undang narkotika, undang-undang yang berkorelasi dengan penyakit pikal. Apa yang dia minta? Dia minta diuji agar ganja boleh digunakan untuk kebutuhan medis. Namun harapan itu seolah dipangkas. Permohonan untuk membebaskan ganja medis dari daftar narkotika golongan 1 ditolak Mahkamah Konstitusi. Baiklah, namun bukan penolakan itu yang mengetuk hati kita, melainkan pesan implisit dalam pertimbangan hukum Mahkamah Konstitusi dalam menjatuhkan putusan nomor 13/PUU/22 Apa isinya? MK mengetok, lakukanlah penelitian. Dan itulah yang kita harapkan dan itulah yang kita tunggu. MK mengabulkan permintaan sang ibu untuk melakukan penelitian. Baru diambil keputusan apakah boleh atau tidak. Putusan tersebut pada pokoknya sama dengan putusan sebelumnya yang juga pernah menguji norma terkait untuk pemanfaatan ganja demi kepentingan kesehatan, yakni putusan MK nomor 106/PU/18/2020. Sama dengan sebelumnya, putusan ini juga ditolak. Meskipun pertimbangan hukum hakim MK juga sama, yakni meminta kepada pemerintah melakukan penelitian dan kajian ilmiah terhadap pemanfaatan ganja untuk kepentingan medis. Tentu ini perintahnya ke Menteri Kesehatan. Saya ingat bagaimana mata Ibu Santi berbinar-binar setiap kali menyebut nama Pika. Ia bercerita tanpa jemu, seakan rasa sakit tak lagi penting bila kita masih memiliki harapan. Namun harapan itu tak boleh cuma jadi kata-kata. Ia mesti berwujud penelitian, kebijakan yang diambil, dan penerapannya untuk menyelamatkan anak manusia warga negara Indonesia yang membutuhkan karena sakitnya demi kesehatannya. Karena itu ada Menteri Kesehatan untuk menjamin kesehatan warga negara. Kita menunggu Kementerian Kesehatan, segeralah kau bergerak. Sebab janji sudah kau kumandangkan. Janji sudah disampaikan ke publik. Kapan itu? Tahun 2022. Menteri Kesehatan menyatakan segera akan ada regulasi yang mengatur riset terkait ganja medis. Begitu kata-katanya. Media mencatatnya. Sebuah harapan pun langsung muncul, seakan fajar yang menembus langit gulita tiba di hari baan kita. Kita bangsa yang sering lupa pada janjinya sendiri rupanya. Sempat yakin bahwa kali ini segalanya akan segera berubah. Itu tahun 2022. Sekarang tahun 2025. Sudah 3 tahun berlalu tanpa kabar. Suara itu lenyap seiring kesibukan negara, kesibukan Kementerian Kesehatan, tersapu oleh isu-isu lain yang lebih nyaring. Seperti dedaunan yang gugur di musim kering, perlahan-lahan semua jejak lenyap, hilang, tak tercatat lagi.
Hingga Maret 2025, kabar yang tersisa hanyalah Pika telah tiada. Pika telah menghadap Tuhan Sang Pencipta. Menteri Kesehatan atas nama negara lalai menunaikan kewajibannya, memastikan ganja medis boleh atau tidak, karena kau tak juga menuntaskan penelitianmu. Ini tentu memang kelihatannya sangat sederhana, tapi sungguh menyayat dan tak terelakkan. Bagi Ibu Santi, tak ada lagi yang bisa diselamatkan. Everybody kehilangan rasa yang sangat dalam. Mungkin kita bertanya-tanya, apakah sesungguhnya kita ini sedang bernegara atau tidak sih? Bagaimana bisa sebuah kebijakan yang menjanjikan rasa lega justru menguap tanpa jejak? Anak bangsa tak semestinya menunggu dalam derita yang sia-sia. Kita tahu tidak semua solusi akan datang cepat. Namun meneliti dan mengusahakan yang terbaik tak boleh diabaikan. Ketika warga negaramu berteriak-teriak minta tolong kepada negaramu, wajiblah negara itu memberi pertolongan menyelamatkan warga negaranya. Karena itulah negara ini didirikan para founding fathers kita. Air mata Pika adalah pesan yang tak akan hilang begitu saja. Ia pengingat paling nyaring untuk kita semua, bahwa di balik setiap kebijakan ada manusia yang taruhannya nyawa. Ganja medis, entah benar atau tidak efikasinya, belum kita tahu, hanya akan terungkap lewat sebuah penelitian yang sungguh-sungguh dilakukan penuh tanggung jawab. Sebab bagaimanapun tak ada larangan yang lebih kuat daripada kelalaian itu sendiri. Demikianlah cerita tentang seorang anak bernama Pika yang telah pergi sebelum janji negara terwujud, sebelum janji diucapkan, dijalankan. Kita hanya bisa mengenang dan belajar agar tak terulang untuk Pika lain di masa yang akan datang. Sebab segala yang Tuhan ciptakan di bumi ini, bila dikelola dengan bijak, tentu berguna bagi semua umat manusia. Tinggal kita berani atau tidak memulai langkah menuju pengetahuan yang sesungguhnya. Negara, terkhusus Menteri Kesehatan, mewakili pemerintah, tak lagi dapat berlindung di balik dalih, masih menunggu penelitian. Sampai kapan? 3 tahun lewat sejak janji itu diucapkan, tak ada lagi langkah nyata yang membawa manfaat bagi Pika. Bahkan suaranya pun tak terdengar lagi. Suara Menteri Kesehatan tak juga terdengar lagi. Apa hasil dari apa yang diucapkan janjinya 3 tahun lalu? Hilang sudah kesempatan untuk menyelamatkan atau setidaknya meringankan penderitaan seorang anak bangsa. Sebuah kegagalan yang tak bisa disamarkan lagi, tak bisa ditutup-tutupi lagi. Bila Kementerian Kesehatan masih punya rasa kemanusiaan, mintalah maaf secara terbuka. Datanglah ke ibunya Pika, Ibu Santi dan keluarganya. Akui bahwa negara lamban dan tak berdaya memenuhi hak hidup warga negaranya. Tegaskan sekali lagi kapan riset medis tentang ganja ini akan benar-benar dilakukan, selesai dan tuntas. Kalau tidak, Menteri Kesehatan, mungkin yang terbaik adalah Anda mundur dari jabatanmu itu. Sekali lagi, Pika, selamat jalan. Saya minta maaf, belum berhasil memperjuangkan banyak hal untukmu, Pika. Damailah bersama Tuhan Sang Pencipta di surga.